Wildani dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro dengan NIM akhir 099 dari kelas G1 dari angkatan 2020. Di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan soal UAS statistika di tahun 2021. Sekian, terima kasih. Saya Farindir Ramdhani dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro dengan NIM akhir 099 dari angkatan 20 dari kelas G1. Saya akan menjelaskan soal statistika yang telah saya kerjakan untuk UAS. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya. Yang pertama, diketahui data untuk jumlah pekerja yaitu X1, lama waktu pekerjaan proyek yaitu X2, dan biaya yang dikeluarkan yaitu Y adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertamanya yaitu tentukan persamaan regresinya. Lalu pertanyaan kedua, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Lalu untuk untuk kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari persamaan regresi tersebut? Lalu untuk datanya sebagai berikut. Jumlah pekerja dalam kurung orang yaitu 7 orang, yang kedua 8 orang, yang ketiga 9 orang, yang keempat 10 orang, lalu yang kelima 11 orang. Lalu lama waktu pekerjaan yaitu hari, ada 25 hari, 20 hari, 15 hari, 13 hari, dan 10 hari. Biaya yang dikeluarkan dalam rupiah yaitu yang 10, yang ketiga 135, yang keempat 130, dan yang terakhir 110. Catatan, biaya akhir dalam rupiah dikali 100.000 pada saat mencari persamaan regresi tidak perlu dikali untuk memudahkan perhitungan. Sehingga untuk perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, kita diketahuinya itu data jumlah pekerja yaitu X1, lalu yang kedua lama pekerjaan proyek X2, lalu yang ketiga biaya yang dikeluarkan yaitu Y. Maka pertanyaannya itu tentukan yang pertama persamaan regresi, lalu yang kedua jumlah pekerja terakhir dan lama pekerja proyek terakhir dikurangi 4. Berapa biaya yang dikeluarkan? Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Untuk nomor pertama, tabelnya sebagai berikut. X1, X2, dan Y. Kita masukkan data-data yang sebelumnya, sehingga kita buat tabel pembantu untuk mempermudah kita untuk memasukkan nanti ke nilai untuk memasukkan nilai kebersamaan nanti. Yang pertama, kita cari X1Y, lalu X2Y, lalu yang ketiga X1 kuadrat, lalu X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk X1Y nya 7 dikali 175 menjadi 1225. Untuk X2Y nya yaitu 25 kali 175 sama dengan 4375. Lalu X1 kuadrat sama dengan 7 dikali 49 kuadrat. Lalu X2 kuadrat yaitu 25 kuadrat menjadi hasilnya 625. Sedangkan untuk X1Y untuk Y kuadrat yaitu 175Y dikuadratkan menjadi 30.625. Sehingga kita hitung dari X1, X2, Y dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan yang terakhir baris kelima. Lalu kita jumlahkan menjadi X1 yaitu 45, X2 83, Y 710, X1Y nya 6230, X2Y nya 12390, X1 kuadratnya 415, X2 kuadratnya 1519, dan Y kuadratnya
adalah 103.450. Lalu kita memasukkan nilai kebersamaan. Kita memasukkan nilai kebersamaan itu untuk membantu kita untuk mencari nilai A, B1 dan B2. Yang pertama, kita sigma Y sama dengan NA plus B1 dikali sigma X1 plus B2 dikali sigma X2. Untuk sigma X1 nya sigma Y nya yaitu 710, kita masukkan sama dengan N kali A. N nya itu jumlah kelasnya dikali A sama dengan 5A ditambah 45 B1 yaitu B1 dikali sigma X1 nya 45 jadi 45 B1, lalu ditambah B2 kali sigma X2, sigma X2 nya 83 menjadi 83 B. Lalu yang persamaan keduanya yaitu sigma X1Y sama dengan sigma X1 kali A plus B1 dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma X1 X2. Untuk sigma X1Y nya X1Y yaitu 6230 sama dengan sigma X1 dikali A yaitu sigma X1 nya 45 ditambah B1 dikali sigma X1 kuadrat sigma X1 kuadrat yaitu 415 menjadi 415 B1 ditambah B2 sigma X1 X2. X1 dikali X2 yaitu sigmanya 710 dimasukkan 710 B2. Untuk persamaan ketiganya rumusnya sigma X2Y sama dengan sigma X2 dikali A ditambah B1 lalu dikali sigma X1 X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Jadi hasilnya sigma X2Y 12.390 sama dengan sigma X2 dikali A, sigma X2 yaitu 83A ditambah B1 dikali sigma X1 X2 sigmanya yaitu 710 B1 lalu ditambah B2 kali sigma X2 kuadrat yaitu 1519 kita masukkan. Sehingga untuk kita cari dulu persamaan keempat dan kelimanya dengan cara melakukan eliminasi. Yang pertama kita masukkan persamaan ke-1 dan ke-2 yaitu yang persamaan ke-1 yaitu 5x ditambah 45y ditambah 83z sama dengan 710. Untuk persamaan keduanya 45x ditambah 415y ditambah 710z sama dengan 6230. Lalu kita hilangkan tanda x nya dengan cara yang persamaan ke-1 dikalikan 9, persamaan ke-2 dikalikan 1 menjadi 45x plus 405y plus 747z sama dengan 4390. Itu untuk persamaan ke-1 nya. Untuk persamaan keduanya kita kalikan 1 sehingga hasilnya masih sama, lalu dikurangi menjadi min 10y, 405y dikurangi 415y min 10y ditambah 37z sama dengan 160. Kita temukan persamaan keempat. Untuk persamaan kelimanya kita gunakan persamaan ke-1 dan persamaan ketiga untuk mencari persamaan kelima. Yang pertama kita masukkan angkanya yaitu 5x plus 45y plus 83z sama dengan 710. Lalu untuk persamaan ketiga 83x tambah 710y tambah 1519z sama dengan 12.390. Untuk menghilangkan x nya kita kalikan persamaan pertamanya dikali 83 lalu persamaan ketiga dikali 5 sehingga menjadi 415x ditambah 3735y ditambah 6889z sama dengan 58.930. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan ketiganya menjadi hasilnya 415 ditambah 3550 ditambah 7595z sama dengan 61950 sehingga kita kurangi untuk menghilangkan x nya. Jadi hasilnya 185y dikurangi 706z sama dengan min 3020. Kita masukkan persamaan keempat dan persamaan kelima yang kita cari tadi untuk mencari z. Persamaan keempatnya itu min 10y ditambah 37z sama dengan 160. Untuk persamaan kelimanya 185y ditambah dikurangi 766z sama dengan min 3020. Sehingga untuk menghilangkan y nya kita kali persamaan keempatnya dikali 37 dan persamaan kelima dikali 2 sehingga min 370 y ditambah 1369z sama dengan 5920. Untuk
persamaan kelimanya 370Y min 1412Z sama dengan min 6040. Lalu kita tambah untuk menggunakan Y nya, sehingga tersisa min 43Z sama dengan min 120, sehingga Z ditemukan 2,791. Untuk mencari Y, kita masukkan persamaan keempat. Kita ganti persamaan keempat, kita ganti Z nya di persamaan 4 dengan hasil Z yang sudah kita temukan. Yang pertama kita masukkan datanya yaitu min 10Y plus 37, Z nya kita ganti dengan 2,791 sama dengan 160. Lalu kita kalikan 37 dikali 2,791 yaitu 103,267. Lalu kita pindah luaskan 160 menjadi min 160 sama dengan 10Y, karena 10Y nya dipindah luaskan, sehingga min 56,744 sama dengan 10Y. Lalu Y kita temukan yaitu 5,6744. Untuk mencari X, kita gunakan persamaan ke-1, yaitu kita masukkan Y dan Z yang sudah kita temukan dengan cara kita masukkan datanya terlebih dahulu, yaitu 5X ditambah 45 dikali min 5,6744 yaitu Y ditambah 83 dikali 2,791 yaitu Z sama dengan 710. Lalu kita hitung sehingga menjadi min 255,348 ditambah 231,653 min 710 kemudian min 5X menjadi min 733,695 sama dengan 5X. Lalu X sama dengan 146,744, sehingga kita temukan hasil X, Z, dan Y. Kita masukkan hasil eliminasinya. Untuk X nya yaitu A sama dengan 146,744. Untuk hasil Y itu kita masukkan B1 sama dengan min 5,6744 dan B2 yaitu Z 2,791. Maka Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sama dengan Y yaitu hasil A nya 146,744 dan B1 X1 nya yaitu min 5,6744 ditambah B2 nya 2,791, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 harus dikurangi dan X2 harus ditambah. Lanjut untuk ke nomor 2. Untuk nomor 2 yaitu di baris terakhir, di baris kelima. Untuk X1 dan X2 nya kita X1 nya ditambah 1, lalu X2 nya atau jumlah lama pekerjaannya itu dikurangi 4 sama dengan 6. Untuk X1 nya sama dengan 12. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Lalu keterangan X1 akhir ditambah 1 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan hasilnya 12. Untuk X2 akhir dikurangi 4 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Lalu kita mencari biaya per orang atau per orang per hari. Yang pertama kita cari dari Y, 175Y dikali 100.000, karena dari soal dikalikan 100.000 sehingga menjadi 17.500.000 rupiah. Lalu kita masukkan X1 dan X2, kita kalikan antara X1 dan X2 yaitu 7 dikali 25 X1 dan X2 menjadi 175, sehingga untuk mencari biaya per orang per harinya itu yaitu yang Rp 17.500.000 dibagi 175, sehingga biaya per orang per harinya itu Rp100.000 sudah ditemukan. Kita mencari Y di baris kelima atau baris terakhir dengan cara X1 akhir dikali X2 akhir, yaitu hasil 12 dikali 6 sama dengan 72, sehingga 72 dikali 100.000 rupiah, karena per orang per hari 100.000 rupiah dikali 72 menjadi 7.200.000 rupiah. Maka kesimpulannya biaya baris akhir atau Y akhir adalah 7.200.000 rupiah atau 72 jika dikecilkan menjadi Y. Oke,
Oke, mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arto Farah Husman, NIM KR 097 kelas D1 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur tahun 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya menggunakan aplikasi SPS. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan perhitungan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita harus lihat dahulu soalnya. Dan untuk menentukan independen dan dependen. Yang pertama independen yaitu jumlah pekerja atau orang, maka dengan variabel X1 dan lama waktu pekerjaan atau X2. Selanjutnya untuk dependen kita pilih biaya yang dikeluarkan dalam rupiah dengan variabel Y. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama, di bawah pojok kiri kita pilih pada bagian variable view. Selanjutnya pada tulisan name, baris pertama kita tulis yaitu X1 dan baris kedua kita tulis X2 dan yang ketiga kita tulis Y. Karena pada soal yaitu jumlah dalam bentuk orang, waktu, dan biaya, kita pilih saja ini 0. Selanjutnya, agar tulisan di tengah kita pilih yang center. Selanjutnya pada bagian kolom measure kita pilih scale semuanya. Dan yang terakhir pada bagian label kita tulis yang pertama jumlah pekerja orang. Dan kolom yang kedua kita tulis lama waktu pekerjaan selanjutnya pada kolom yang Y kita isi biaya yang dikeluarkan dalam rupiah. Jika sudah semua, kita pilih data view. Nah, maka akan muncul X1, X2, dan Y. Selanjutnya, kita isi soalnya. Yang pertama, 7, 8, 9, 10, dan 11. Dan untuk X2 kita isi 25, 20, 15, 13, dan yang terakhir 10. Untuk Y kita isi 175, 160, 135, 130, dan yang terakhir 110. Jika semua sudah terisi, ada tabel tersebut, lalu kita pilih bagian analis. Setelah analis, kita pilih regression dan linear. Nah, pada kolom dependen tadi, berarti akan kita isi Y atau biaya yang dikeluarkan dependen. Nah, untuk ya X1 dan X2 karena dia independen, maka kita pilih dua-duanya dan kita masuk independen.
Jika sudah semua seperti ini, independen pada bagian Y, biaya yang dikeluarkan atau rupiah, dan independen jumlah pekerja orang X1, dan yang kedua lama waktu pekerjaan atau X2. Selanjutnya kita oke. Maka langsung muncul seperti ini. Yang pertama, variable enter atau remove, model summary, ANOVA, dan yang terakhir yang akan digunakan yaitu koefisien dengan jumlah yang sudah keluar yaitu Y 146,744 dan jumlah pekerja atau X1 minus 5,674 dan X2 lama waktu pekerjaan 2,791. Pada bagian ini sudah persis seperti perhitungan manual. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari nomor 1 dan nomor 2? Yang pertama, persamaan regresi dengan hasil 146,744 dikurangi 5,6744 X1 dan plus 2,791 X2. Maka kesimpulannya yaitu sehingga lama waktu pekerjaan dikurangin yaitu min 5,6744 X1 dan biaya harus ditambah 2,791 X2. Untuk kesimpulan selanjutnya, pekerja dan waktu. Jika X1 akhir ditambah 1 menjadi 12 dan X2 akhir dalam waktu dikurangin 4 menjadi 6, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi 7,2 juta rupiah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.